Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa warahmatullahi pada wabarakatuh. Suka TV, malam ini kita akan mengulas tentang statement Ketua PBNU Gus Fahrur, Dr. Kiai Haji Fahrur Raji atau Gus Fahrur mengatakan bahwa mohon dihentikan polemik nasab karena beberapa hal yang menjurus kepada hal yang kondusivitas persoalan bangsa. Mungkin lebih jelasnya silakan Gus, mungkin mengulang kembali statement Anda di online Tempo. Kenapa memberikan sebuah statement seperti itu? Mungkin ada beberapa alasan yang bisa Anda sampaikan. Ya, terima kasih. Saya ini sudah ngikuti polemik ini hampir setahun ya. Udah setahun saya selalu melihat berseliweran di medsos, khususnya di WhatsApp. Banyak sekali setiap hari sampah caci maki, kebencian dan statement-statement yang menurut saya sudah menjurus ke arah rasisme, kebencian kepada satu kelompok tertentu. Dan saya melihat ini sudah menjadi sesuatu yang menyemesta gitu ya, digeneralisir. Jadi semua orang Habib itu dikarungi sebagai orang yang jahat, antek penjajah, antek apalah, antek ini, antek itu, yang menurut saya itu sangat tidak sopan ya. Kalau memang Pak Imad itu hanya sekedar penelitian, saya sih paham lah, silakan aja orang mau neliti, orang mau apa. Tapi yang saya tidak suka itu bagaimana ini sudah mengarah kepada kebencian pada etnis tertentu. Ya, jadi sudah dibumbui dengan provokasi-provokasi dari panggung ke panggung, dari beberapa konten-konten youtuber yang terus mengadu domba dan mengaduk-aduk emosi warga masyarakat dan mengadu domba orang supaya seakan-akan ini Wali Songo bermusuhan dengan habaib gitu loh. Jadi seakan-akan yang satu sisi mengklaim sebagai Wali Songo, dan saya tidak tahu mereka Wali Songo keturunan siapa, apakah nasab mereka itu valid, apakah mereka berhak atau sah mengaku dirinya Wali Songo. Dan saya kira kiai-kiai sepuh, pesantren-pesantren panutan yang saya lihat itu nggak ada yang ribet masalah ini. Yang kalau mau klaim Wali Songo, mereka saya kira jauh lebih berhak daripada orang-orang yang hari ini hanya mengajak ribut, gaduh. Itu yang kita harapkan tidak diteruskan gitu. Ya, tapi kalau soal kajian Kiai Imad, bagaimana Anda tanggapannya, Gus? Bahwa ini maksudnya dihentikan kajiannya atau dihentikan tentang caci makinya, Gus, di sosmed? Caci makinya. Jadi kalau orang mau meneliti nggak boleh, tidak bisa dilarang. Itu kan hak semua orang ya. Orang mau meneliti Gus Dur, orang mau meneliti Gajah Mada, apapun. Tapi penelitian itu harus objektif, harus fair ya. Kalau saya ini misalnya meneliti Gus Dur, dalam statementnya mengatakan saya ini bertemu Bung Karno pada Gajah Mada. Itu kan sesuatu yang kita bingung. Gajah Mada itu lahir di mana, Soekarno lahir di mana, Gus Dur lahir di mana. Tapi kan kemudian ada orang meneliti misalnya, oh ternyata tidak diketemukan misalnya. Oh ternyata Soekarno dari Bali, Gus Dur dari Jombang dan tidak ketemu. Kan tidak boleh kemudian mengatakan Gus Dur pembohong, nasabnya batal. Kayaknya cukup, oh saya belum menemukan gitu kan. Jadi tidak harus dibumbui dengan opini-opini rasis. Itu yang saya tidak mau. Ya, masalah rasis itu ya, bagaimana sih sebetulnya pandangan Anda terhadap pandangan yang berkembang bahwa Kiai Imad kajiannya adalah tentang nasab Bali. Apakah ini menurut Anda ada ketidaksinkronan atau seperti apa, Gus? Atau Jadi gini, kalau terburu-buru soal kajian memberikan itu kan sebuah kesimpulan? gini, kalau soal kajian itu kan ada standar-standarnya ya. Jadi kajian itu menggunakan metode apa,
terus bagaimana teorinya, itu saya kira kan dibahasnya di kampus ya, bukan di panggung-panggung gitu loh ya. Kita ini yang sekarang melihat ini kajian ilmiah kok dikelilingkan kayak bakul jamu ke kampung-kampung, dari panggung ke panggung, dengan kebencian, dengan antek. Itu yang kita nggak ngerti gitu loh ya. Jadi sebenarnya kalau dia itu memang merupakan penelitian ya tinggal disebutkan aja ini metodenya apa ini Ribleri Research, apa ini Grandi Theory, atau ini apa yang dia mau dengan teori yang dia inginkan, kemudian diajukan fakta-faktanya. Tidak perlu dibumbui opini-opini tentang apa itu antek penjajah lah, antek ini, antek itu yang kita yang nggak suka ya. Ini karena terus di genosida semua Bani Alawi itu antek penjajah, semuanya budak, semua kiai yang sepakat itu budak Yaman. Apa bahasanya sarkas gitu loh. Sebenarnya kalau dia cuma mau meneliti dan menemukan kesimpulan bahwa penelitian saya itu tidak ketemu, tidak nyambung, ya silakan aja. Itu kan menurut Anda. Nggak ada masalah itu. Toh yang lain juga berpendapat lain juga jangan dilarang. Artinya kita kan tidak bisa memaksakan. Saya mempunyai banyak kolega di seluruh dunia. Saya kebetulan ya, mengikuti beberapa forum internasional. Itu beberapa kali saya tanya kepada orang-orang teman kita, kolega saya misalnya dari Mesir, dari Maroko, dari Bahrain, dari Irak. Nggak ada orang yang ribet nasab Bani Alawi ini, nggak ada gitu. Jadi ini hanya kasus ini betul-betul lokal di Indonesia. Dan penelitian Pak Imad itu ya hanya Pak Imad saja. Artinya dia silakan aja mau berpendapat begitu. Tapi saya bilang jangan bawa-bawa nama NU. NU tidak terlibat dengan polemik ini. Ini murni polemik Pak Imad. Kalau Pak Imad mau geger sama RA apa, jangan bawa-bawa nama NU. Ya, NU tidak dalam posisi terlibat dalam polemik ini. Baik, Gus Fahrur, ini kan sebetulnya kan apa kajian tentang nasab itu ya menjadi sebuah polemik ini karena persoalan nasab habaib atau habaib itu kan persoalan di NU sebetulnya. Nah, bagaimana sih apa dalam hal ini PBNU terutama Anda sebagai ketuanya antara kedua kubu ini berdialog nih? Atau seperti apa nih solusinya, Gus? Jadi gini, kalau NU ya, kami yang saya tahu di PBNU itu ada 9 habaib dalam pengurus NU. Dan kami pada posisi yang baik-baik saja. Kemarin Habib Umar datang, ya datang ke Rois Am. Artinya kami sebetulnya tidak ingin terlibat dalam polemik yang sekarang sedang dibahas antara itu pribadi Pak Imad dengan pribadi siapa, apa Habib Bahar misalnya, saya tidak tahu. Tetapi ini kami tidak ingin NU terseret-seret. Bahwa Pak Imad tidak berhak dirinya mewakili atau mengatasnamakan NU. Karena PBNU tidak dalam posisi ikut dalam konflik itu. Itu yang ingin saya katakan. Jangan bawa-bawa nama NU untuk berkonflik. Ya, kalau Anda mau meneliti silakan. Penelitian itu Saudara Imaduddin. Dan itu juga termasuk yang saya kritik. Kenapa dia pakai situsnya RMI Banten, NU Banten. Itu juga tidak perlu. Ya, itu sudah saya katakan. Saya ketua PBNU bidang keagamaan yang membawai 6 lembaga, salah satunya RMI. Saya sudah menegur ketua RMI pusat agar jangan pakai situs RMI untuk berpolemik. Silakan Saudara Imad mau berpolemik dengan pesantrennya, dengan grupnya, apanya, webnya, tapi jangan bawa-bawa NU ke ranah konflik ya. Saya tidak mau NU ini dibawa-bawa ke konflik yang tidak produktif. Ya, Gus, kan sebetulnya ini masalah kajian yang apa yang mencerdaskan itu ya, tentang kajian sebuah kitab itu kan ya. Ini bagaimana nih? Kan positifnya kan mengkaji turos-turos dan lain sebagainya itu, Gus. Ya, kajian itu boleh, Pak. Tapi yang tidak boleh itu kan dijual-jual di kampung-kampung, kemudian dibumbui dengan berbagai macam apa namanya bahasa-bahasa yang sangat-sangat tidak pantas ya. Kemudian menggeneralisir semua orang menjadi jelek itu loh. Saya melihat banyak sebetulnya habaib yang jadi jenderal, jadi polisi, jadi tentara, jadi pengusaha yang bekerja baik-baik. Tapi kan yang dikesankan itu yang dawir, yang merkosa, itu kan sudah nggak benar gitu loh. Nggak ada kaitannya dengan nasab gitu loh. Memalsu makam. Emang siapa apa semua Habib?
tunjuk aja siapa yang palsu, ya itu urus. Siapa yang merkosa, itu tangkap. Jangan kemudian semua Habib itu seakan-akan semua Habib itu pemerkosa, semuanya pemalsu makam, semuanya antek penjajah. Ini apa? Mereka itu warga negara Indonesia. Mereka sudah jadi WNI, sudah hidup bersama kita. Kata-kata pribumi, non pribumi itu adalah kata pemecah belah. Ya, dulu orang etnis Cina itu sudah tidak boleh disebut non pri. Hari ini kenapa kita mau ngomong Habib sebagai imigran Yaman, budak Yaman? Apa-apaan itu, bahasa apa itu? Ya, saya pikir netizen pada Suara TV juga sepakat bahwa tidak boleh berbicara sara, kemudian mendiskreditkan, memecah belah bangsa. Tetapi mungkin kalau mengenai kajian kitab tentang nasab, ini kan masih boleh, Gus ya? Boleh, Masih boleh. diakomodir itu ya? Masih Iya, diakomodir. jadi kajian itu diuji di kampus, diuji di forum ilmu ya, dengan adab. Silahkan ya. Dan ujung-ujungnya ya harus objektif. Oke, ini ketemu, ini tidak ketemu. Nggak usah ditambahi dengan ante ini, ante itu. Apa-apaan itu kan sudah tidak objektif. Kalau soal nasab Syekh Abdul Qadir pun juga dipermasalahkan. Dulu sebelum orang mempermasalahkan Bani Alawi, nasab Syekh Abdul Qadir itu sudah dipermasalahkan. Tapi kan nggak ada geger Syekh Abdul Qadir. Ya sudah, yang setuju ya setuju, yang nggak setuju ya nggak setuju. Selesai, sebetulnya sederhana. Anda tidak percaya nasab Bani Alawi, ya sudah, nggak masalah. Saya juga nggak maksa. Itu juga bukan rukun Islam. Tapi yang saya lihat eksesnya apa? Pak Imad ini pidatonya di mana-mana itu haram cium Habib, haram apa-apaan itu. Gitu loh. Itu yang sudah bukan ilmiah. Kalau cuma dia ilmiah itu ditulis, diajukan buktinya, oh itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang kita tidak setuju itu ketika ini jadikan alat propaganda untuk membenci kelompok tertentu. Coba Anda lihat, Anda jujur sama saya satu grup. Lihat, gimana orang di grup itu. Semua Bani Alawi itu sudah menjadi sasaran genosida opini. Saya bilang ini sudah genosida. Semuanya itu antek penjajah, antek apa, antek ini. Aduh, saya melihat ini sudah, bayangkan orang-orang yang sudah berjasa, orang-orang yang sudah mati, masih dimaki-maki semua. Padahal kita ini kalau mau jujur, apa sih amal kita ini, apa sih kehebatan kita ini kok sedemikian gagah berani mencaci maki orang. Itu yang saya nggak mau. Kan saya katakan, Imam Ghazali itu mengatakan kalau Anda tidak pernah mencaci setan, kurang jahat gimana setan? Atau Fir'aun, sang pembunuh. Anda seumur hidup tidak pernah mencaci Fir'aun, Tuhan tidak akan bertanya. Tidak ada perintah mencaci setan, tidak ada perintah mencaci Fir'aun. Anda tidak berdosa kalau Anda tidak mencaci maki Fir'aun. Tapi kalau Anda mencaci orang yang mungkin dia benar di depan Allah, Anda akan menghadapi pengadilannya. Maka saya ingin mengatakan, hentikan caci makinya. Kalau Anda itu di bahasan ilmiah, silakan ajukan argumentasinya dan tidak perlu dibuat alat propaganda. Ya, silakan Anda tunjukkan bukunya, Anda tunjukkan kitabnya. Oh, itu tidak ada masalah. Saya tidak menolak orang berpikir. Itu hak semua orang. Anda kalau cuma mau berpikir bahwa penelitian saya adalah begini, Gus Dur bukan cucunya Gajah Mada, Gus Dur bukan cucunya Joko Tingkir, saya nggak marah, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda bilang Gus Dur pembohong, itu soal lain, ya. Itu aja. Oke, baik Gus. Pandangan dari tubuh NU sendiri, di warga NU kan Habib adalah juriah Nabi itu. Dari PBNU sendiri memandang Habib itu seperti apa ini Gus? Ya, kita meyakini bahwa Habib itu memang bernasab bersambung pada Rasulullah dan itu ketum sudah memberikan statement terbuka. Dan dulu Gus Dur juga sudah, hal ini sudah pernah terjadi pada zaman dahulu dan Gus Dur juga sudah pernah memberikan statement terbuka. Hari ini Ketua Umum PBNU sudah mengatakan, nggak usah nanya dalil, nggak usah nanya kitab, itu kan bahasa yang sudah ngepok gitu kan. Jadi kalau kita percaya, nggak ada masalah gitu loh. Makanya kalau Pak Imad tidak percaya, silahkan, tapi jangan mengatasnamakan NU. Ya, itu pendapat Saudara Imaduddin, silahkan. Dia boleh, ya, dia boleh berpendapat, tapi dia tidak boleh membawa institusi NU untuk berkelahi. Iya, satu lagi bahwa ada statement Anda bahwa
nasab habaib itu sudah terkonfirmasi atau sudah masyhur atau surah istifadah. Ini maksudnya bagaimana ini, Gus? Jadi gini Pak, nasab ini tidak datang tiba-tiba hari ini seperti yang hari ini ada orang ngaku keturunan Wali Songo melalui jalur Musa Al-Kadhimi. 12 abad saya tidak pernah mendengar, hari ini ada yang baru ngaku. Ini baru aneh. Kita sejak dulu keluarga saya punya silsilah ke Sunan Giri, itu melalui Azmat Khan, Ba'alawi, itu kami terima turun-temurun. Hari ini ada orang baru ngaku Wali Songo keturunan Musa Al-Kadhimi, Al-Bukhari, Al-Musawi. Itu aneh. Karena apa? Kami belum pernah dengar sebelumnya. Tapi kalau nasab Bani Alawi ini Pak, ini sudah ada di seluruh dunia. Saya sudah bertanya langsung pada tokoh-tokoh internasional, ulama-ulama di berbagai belahan dunia. Jadi Bani Alawi ini tidak hanya di Indonesia. Bani Alawi itu bukan hanya soal Habib Rizik atau Habib Bahar. Bani Alawi ini ada di Mesir, ada di Yordan, ada di Turki, ada di Bahrain, bahkan ada di Pulau Komoro. Di Afrika sana saya pernah ketemu muftinya itu namanya Jamalul Lail. Bani Alawi juga. Itu yang kemarin saya ketemu di Bahrain itu salah satu muftinya juga bangsa Jamalul Lail. Dari Bani Alawi juga. Jadi Bani Alawi ini nasab yang sudah dikenal seluruh dunia. Anak saya ada di Mesir. Di sana ada Baitul Ashraf. Dicek di Mesir ya sudah mereka mengakui Bani Alawi ini gitu loh Pak. Jadi bukan ngarang. Jadi tidak harus kitab sezaman. Itu kan teorinya Pak Imad. Saya ini cucu Sunan Giri. Dari siapa? Dari ayah saya, kakek saya. Kami punya catatan. Anda percaya boleh, Anda tidak percaya boleh. Tidak semua ada di kitab gitu loh. Karena tidak ada kitab sensus penduduk internasional. Apa yang Pak Imad sebut sebagai kitab sejarah Mubarakah misalnya. Itu hanya kitab kecil yang mencatat sebagian nama. Contohnya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak ada di kitabnya si Imad sejarah Mubarakah itu. Dan banyak nasab yang tidak disebut di situ. Jadi jangan bayangkan kitab zaman dahulu itu merupakan kitab sensus penduduk. Ya, ada dicatat, ada tidak. Tapi nasab itu pada prinsipnya itu dihafal. Turun-temurun. Ini sudah terjadi di masa Rasulullah SAW. Rasul itu dalam hadis Bukhari disebutkan Rasul menerima tamu wafdu Banil Qais. Itu datang dari Bahrain. Datang ke Madinah. Nabi ditanya pada mereka, Manil kaum, Anda siapa? Mereka mengatakan Robi'ah, kami keturunan klan Robi'ah. Klan Robi'ah itu orang yang hidup 500 tahun sebelum Nabi. Itu bertemu di cucu kakek Nabi Adnan. Tapi Nabi tidak menanyakan siapa bapakmu, siapa nenekmu, siapa kampungmu. Nabi langsung menyebut dia dengan marhaban bil kaum, ghair hazaya wala nadimin. Oh selamat datang saudara. Jadi apa yang sudah dikenal orang itu disebut surah wal istifadah. Dan ini ada dalilnya. Sahih Bukhari, Rasulullah menerima wafdu Banil Qais yang datang dari Bahrain mengaku cucu dari klan Robi'ah. Robi'ah itu 500 tahun sebelum Rasulullah. Dan itu Nabi terima. Tidak perlu catatan, tidak perlu buku, tidak perlu tanya. Karena apa? Mereka sudah terkenal. Begitu juga nasab Bani Alawi ini saya sudah cek ke Turki. Saya sudah telepon Syed Fadil misalnya. Syed Fadil, bagaimana tentang nasab ini? Syed Fadil mengatakan, oh itu nasab itu benar. Ada catatan kami di Turki. Saya tanya Profesor Abdurrahim di Maroko. Apakah Anda dengar bahwa nasab ini dipersentakan? Siapa? Saya bilang di Indonesia ada bilang, tidak. Kami mengakui itu nasab Bani Alawi. Saya sudah bertanya banyak orang di dunia ini. Jadi dunia ini kita tidak sendiri Bang. Dunia ini penuh jutaan manusia. Kalau ini satu kebohongan, tidak mungkin kebohongan ditutup oleh orang seluruh dunia dan hanya satu orang Indonesia yang tahu. Itu logika yang tidak masuk. 1000 tahun, tidak ada satu judul pun kitab yang menyatakan kesalahan nasab Bani Alawi. Tetapi saya bisa sebutkan 50 judul sekaligus kitab yang menyebut nasab Bani Alawi. Apakah kemudian semua orang ini bohong dan hanya Syekh Imad yang benar? Bagaimana saya percaya? Ini menarik ini Gus ya. Ya. Baik Gus. Jadi sebetulnya yang Anda persoalkan di dalam rilis itu tidak menolak kajian Kiai Imad, tetapi ekses ekses saranya. Betul, begitu ya? Dan itu saya lihat di beberapa potongan video Pak Imad sendiri yang melakukan itu.
Mulai hari ini haram cium tangan Habib. Saya lihat potongan videonya itu. Ini apa-apaan? Karya ilmiah itu Anda tulis, Anda ujikan ke kampus, Anda panggil profesor ahli sejarah, Anda panggil itu simposium internasional. Bukan di kampung-kampung orang yang tidak berpikir itu. Pengajian-pengajian itu Pak Imad pidato kemana-mana. Wah, saya tidak bisa ngomong seperti apa itu. Karya ilmiah itu tidak dibawa ke kampung-kampung begitu. Dibawa ke kampus, diujikan ke forum. Nasab ini bukan hanya di Indonesia, Pak. Ada nakobah. Di Saudi ada nakobah, di Irak ada nakobah, di Mesir ada nakobah. Ada pencatat nasab. Dan ini ada di hampir semua negara Timur Tengah. Ayo kita undang mereka untuk menguji temuan dia itu benar apa enggak. Bukan dengan orang kampung-kampung yang nggak ngerti apa-apa itu. Gitu Pak ya. Oke, ini menarik ini Gus. Jadi mungkin PBNU ini menarik menginisiasi bagaimana pertemuan antara Kiai Imad kemudian dengan nakobah-nakobah internasional itu kan ya digelar oleh PBNU. Ini menarik. Kira-kira kapan ini? Oh tidak, PBNU sudah saya katakan PBNU tidak akan terlibat ini karena kami di pihak yang membenarkan. Kalau Pak Imad itu mau membuktikan bahwa tesis dia itu benar, saya katakan, maka dia harus mengujikan pada ahli. Paham? Dia bisa mengundang para pakar-pakar nasab internasional. Misalnya, Pak Imad itu berpedoman pada kitab Syajaratul Mubarakah. Oke, Syajaratul Mubarakah itu kan ditahqiq oleh orang Iran. Orang Iran itu datangkan karena dia mengakui nasab Bani Alawi, gitu loh. Jangan cuma diambil kitabnya tapi pentahqiqnya Anda buang. Itu kan paradoks. Satu sisi saya lihat mengambil satu kitab Al-Ifadah misalnya, tapi dia tidak baca semua. Dia pilih apa yang sesuai dengan pendapat dia, itu. Ini yang menurut saya tidak fair. Kalau NU jangan diajak berkelahi soal nasab. Karena kami tidak pada posisi seperti dia. Bahwa NU tidak mewakilkan pendapat ini pada Bapak Imad. Itu adalah murni pendapat dia, bukan pendapat PBNU. Menarik. Gus, saya coba hubungin Kiai Imad. Bisa berkenan ya, Gus ya? Silakan. Oke, mungkin bisa ada beberapa hal bahwa Kiai Imad bahwa ini Gus Bahrul bukan persoalan kajiannya, tetapi masalah masalah eksesnya ini yang dipermasalahkan PBNU. Saya coba hubungi Kiai Imad, coba mungkin bisa masuk ke studio. Oke, ini ya menarik ini kajian dari PBNU. Ini bahwa PBNU telah merilis bahwa hentikan persoalan polemik nasab ini karena berimbas kepada persoalan caci maki, persekusi, sara dan sebagainya. Ini Anda sebagai pencetus lah ya, bukan pencetus ini gituan ya, tetapi yang melakukan kajian tentang nasab sehingga berekses seperti itu. Silakan Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Kiai Fahrur. Salam. Ya. Kang Mas Yusuf Mas, tadi saya mau masuk dari tadi belum bisa, baru sekarang bisa masuk. Tadi sebelum saya masuk itu saya mendengar bahwa Pak Imad ini jangan sampai membawa-bawa NU ya, karena tidak atas nama NU. Ya, saya kira itu betul sekali. Saya tidak berbicara bahwa saya mewakili NU, seperti juga Pak Fahrur juga malam ini saya yakin tidak resmi mewakili NU kan. Karena NU itu sebuah organisasi yang ada peraturan perkumpulan yang diatur di dalam peraturan perkumpulan nomor 10, nomor 20, peraturan rapat, dan sebagainya. Jadi kalau sebuah pendapat mewakili PBNU itu harus ada forumnya. Satu forum muktamar, atau forum Munas Alim Ulama, atau forum Bahsul Masail yang ditandatangani oleh Surya. Itu baru sudah resmi menjadi sebuah keputusan Nahdlatul Ulama secara organisasi. Seperti
tesis saya yang membatalkan nasab Ba'alawi itu tidaklah mewakili PBNU, sama juga narasi yang menyatakan bahwa Ba'alawi itu adalah sahih, itu tidak pernah ada dalam forum muktamar. Sejak 1926 sampai muktamar terakhir di Lampung, tidak ada satupun keputusan muktamar NU, keputusan Munas Alim Ulama NU dari 1926 sampai kemarin di Lampung yang menyatakan bahwa nasab dari Bani Alawi ini sahih. Tidak ada. Kalaupun misalnya ada narasi-narasi bahwa NU tidak pernah membatalkan, ya karena memang NU juga tidak pernah mensahihkan. Adapun kalau ulama-ulama, kenapa ulama tidak membatalkan? Karena memang ulama-ulama juga dari dulu tidak pernah kita dengar ada yang mensahihkan. Mensahihkan, misalnya Syekh Hasyim Asy'ari dikatakan mensahihkan, ya tidak ada. Kita lihat dalam kitab-kitabnya Syekh Hasyim Asy'ari, ya tidak ada yang mensahihkan bahwa nasab Bani Alawi ini juga sahih, tidak ada. Kemudian kalau masalah ulama-ulama di luar negeri, saya kira itu bisa diverifikasi. Apa betul ulama-ulama di luar negeri itu mensahihkan Ba'alawi? Sementara dari mulai abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 tidak ada ulama yang menyatakan, ulama nasab yang menyatakan bahwa Ba'alawi ini merupakan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada sama sekali. Pak Fahrur bisa cek itu di kitab-kitab nasab dari mulai abad ke-5 sampai abad ke-9. Disitulah titik kritis sebuah nasab itu sahih atau tidak di dalam rentang abad ke-5 sampai abad ke-9. Sementara pengakuan bahwa Ba'alawi ini merupakan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW itu mulai ada sejak abad ke-9. Yaitu dimulai dari Abu Bakar As-Sakran, Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Beliau membuat sebuah kitab yang namanya Al-Burqatul Musyiqah. Dari mulai situlah kemudian syuhratun hadisatun ini mulai terjadi. Kalau dikatakan bahwa nasab Ba'alawi ini sekarang sudah syuhrah dan istifadah, syuhrah dan istifadahnya itu munqati'atun fil qarnit tasi'. Sebelum abad 9 itu tidak ada syuhrah. Tidak ada ulama-ulama yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah merupakan anak dari Imam Ahmad bin Isa. Itu tidak ada. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, dan saya tidak pernah menyatakan bahwa saya mewakili NU, walaupun saya adalah pengurus PWNU, pengurus LBM PBNU, tapi saya tidak pernah menyatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat PBNU. Demikian. Oke, sudah. Ya. Jadi gini ya, Gus, silakan Gus. Pak Imad, masalahnya itu sampean itu selalu pakai situsnya RMI NU. Itu yang sudah banyak keluhan masuk pada saya dari kalangan Suriah. Dan asal Anda tahu ya Pak, masalah ini sampai dibahas di rapat gabungan PBNU, tapi saya tidak perlu bocorkan di sini ya, supaya Anda tahu bahwasanya ini sudah sampai dibahas dalam tingkat rangkat gabungan, bahwa Anda betul-betul tidak disetujui mengadakan hal yang seperti ini. Dan ini saya kira tidak untuk konsumsi publik ya, karena suratnya belum dikeluarkan. Tapi saya ingin katakan bahwa di kalangan PBNU rapat harian sudah ada rapat gabungan dan sudah dibahas masalah ini. Tidak ada yang menyetujui pemikiran Anda. Ya, kalau makanya, itu sudah ada rapat, kan rapat itu ada risalah rapat ya, itu nanti kita bisa lihat dalam risalah rapat. Anda bisa cek ini, ada yang ikut rapat. Kemudian, tapi ini belum waktunya saya keluarkan karena ini masih ada beberapa pertimbangan ya. Tapi yang jelas Anda jangan gunakan situs RMI untuk berpolemik. Kenapa Anda dikatakan menggunakan nama NU? Karena Anda selalu menguploadnya itu di RMI PBNU. Jangan membawa NU ke konflik ini ya. Bahwa Anda harus cukup pede dengan pesantren Anda.
Jangan bawa simbol NU. Tapi kan Anda selalu pidato di mana-mana itu membawa NU, simbol-simbol NU. Ya ini yang tidak boleh, Pak. Karena ini memancing keributan. Anda tahu di PBNU itu ada 9 orang pengurus yang habaib. Ya. Jadi ini supaya difahami. Kalau soal masalah Anda mengatakan kitab abad sini abad situ itu debatable, Pak. Kita bisa berdebat. Dan kira ini terlalu panjang nanti kalau saya berdebat di sini. Tetapi fakta ini, Pak, lalu Anda memang merasa pendapat Anda itu benar, Anda silakan uji dengan mengundang mereka para ahli nasab yang sah ya. Nakobah internasional. Silakan, bukannya blogspot ya, yang ada alamatnya. Kemudian kita bicara bahwa kitab sezaman itu bukan satu-satunya dalil ya, Pak. Ini nanti akan jadi lucu dan panjang nih nanti pembahasannya. Saya hanya ingin katakan, silakan Anda berpendapat, tapi jangan pakai provokasi masyarakat. Nggak usah lah pakai ante ini, ante itu. Apa maunya? Udah Anda bilang ini pendapat saya begini, begitu, silakan, saya juga nggak masalah kok. Ya, baik. Saya kira cukup jelas ya statement Gus Prahrur, Kiai, bagaimana? Mungkin ya, tadi juga saya melihat ada kalimat persekusi. Ya. Nggak ada Habib di persekusi, yang ada kiai-kiai kita dipersekusi dari zaman dulu oleh orang-orang yang mengaku turun Nabi yang tidak terverifikasi. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu ada yang bernasab kepada Wali Songo. Di antara mereka ada yang meyakini bahwa mereka juga keturunan Nabi. Kemudian didatangi oleh para Habib itu, kemudian dipersekusi. Dan sebagian mereka ada yang dipukuli. Itu yang terjadi di tengah masyarakat. Tidak pernah ada kiai-kiai kita yang penuh dengan kearifan, kebijaksanaan, ilmu yang tinggi. Itu ada yang pernah mempermasalahkan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi walaupun tidak terverifikasi kemudian dipersekusi. Itu tidak ada sama sekali. Yang ada itu Ba'alawi atau mukhibin-mukhibinnya itu mempersekusi para kiai. Yang para kiai itu merasa dirinya adalah sebagai keturunan daripada Wali Songo yang mempunyai juga nasab diyakini kepada Rasulullah. Itu yang terjadi selama ini, dan tidak ada kalau dikatakan hari ini ada 9 habaib yang menjadi pengurus PBNU, kita lihat ketika NU didirikan apakah ada para habaib itu yang ikut mendirikan NU. Kemudian tahun berapa NU didirikan? NU didirikan tahun 1926. 2 tahun kemudian para habaib ini mendirikan organisasi sendiri namanya Rabita Alawiyah. Kalaulah para habaib ini, para Ba'alawi merasa Nahdlatul Ulama ketika itu adalah merupakan bagian dari mereka juga secara teologi, secara kepercayaan, keagamaan dan sebagainya, maka cukuplah ketika itu mereka bergabung dengan Nahdlatul Ulama. Tapi karena mereka salah, Pak. Saya potong. Bukan Nahdlatul Ulama, mereka membuat sebuah organisasi baru yang namanya Rabita Alawiyah. Demikian. Boleh dipotong ini? Boleh, Pak Fahrur. Saya kira narasinya ini berlebihan, ini lebay ini. Rabita Alawiyah kan grup keluarga. Beda dong. Kalau saya bukan perkumpulan Jawa, ya nggak ada masalah dengan NU. Kenapa ini kok hari ini Pak Fahrur berbeda? Pak Fahrur harus tahu itu Rabita Alawiyah membuat tingkat kecamatan di seluruh Indonesia ini tahun 2022-2021 ini. Kalau misalnya hanya pencatat keluarga, ya cukup sebagai pencatatan. Tetapi ini perkumpulan kayaknya ingin juga sama seperti Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Kemudian ada para pengikut ulama yaitu para santri dan masyarakat. Rabita Alawiyah persatuan keluarga, tetapi mereka ingin ada pengikut dan muhibinnya. Ini saya kira yang perlu juga mendapat perhatian dari para petinggi PBNU semacam Pak Fahrur ini, melihat kenyataan yang ada di bawah, apa yang terjadi di tengah warga kita, warga Nahdlatul Ulama, terkait dengan irisan para habaib yang diagungkan oleh para
kiai-kiai NU, tetapi kemudian mereka justru tidak menguatkan NU. Coba kita lihat di dalam YouTuber itu yang mengupload video-video narasi bagaimana seorang Habib ada yang mengharamkan anak-anak NU untuk masuk ke Banser. Orang-orang Jawa, anak-anaknya jangan sampai masuk ke Banser, jangan sampai masuk ke Ansor. Itu dilakukan oleh para habaib. Ada juga ini sudah melebar, Pak. Ini sudah melebar. Ini bisa diverifikasi Pak Fahrur. Siapa yang berani untuk menghina Hasyim Asy'ari? Tidak ada yang berani menghina Hasyim Asy'ari di Indonesia ini kecuali dari Ba'alawi Faisal Asgaf. Bagaimana terakhir Twitter dia menghina ketum PBNU kita, Gus Yahya. Tidak ada yang lain yang berani seperti itu kecuali dari Ba'alawi. Ini juga harus menjadi perhatian Pak Fahrur dan para petinggi NU lainnya. Gus Dur siapa yang berani? Yang berani menghina Gus Dur, menghina Yeni. Itu hanya Faisal Asgaf. Siap, baik. Mungkin Gus Fahrur, coba kita ada tanggapan atau persoalannya kan persoalan kajian nasab ini berekses terhadap rasisme ya, intinya kemudian ini. Kalau ini kajian ilmiah, saya nggak ingin ini menjadi debat kusir ya. Ngomong nasab kemudian ke soal lain ini untuk apa gitu loh. Ya Pak Fahrur tadi ngomong masalah ekses. Saya berikan fakta-fakta yang ada di tengah masyarakat demikian. Iya sebenarnya. Jadi gini loh ya, kelakuan orang itu nggak bisa digeneralisir semua orang. Kalau ada orang Jawa itu ikut PKI, kan tidak semua orang Jawa itu PKI. Jadi saya ini tidak mau ini menjadi satu klan. Jadi ada orang melarang Banser ya dia. Ada orang seperti Nur Sugi, kan dia tidak boleh mewakili orang Jawa. Ada orang NU seperti Kiai Benu yang kemarin telepon Tuhan. Apakah itu NU? Terus NU adalah menelpon Tuhan. Tidak bisa begitu, Pak. Ya, jadi ini orang ke orang harus dibedakan. Kalau Anda mau concern pada kajian nasab, ya Anda berfokus pada kajian nasab. Kalau Anda mau mengatakan ini soal NU, ya orang bicara tentang NU dan Anda sebagai apa? Ini sekarang kita ini kan maunya diadu-adu NU supaya begini, ini sudah begitu. Kalau NU ini merasa ini meresahkan, Ketua Umum PBNU lebih ngerti apa yang harus dilakukan, gitu loh. Nggak harus kita provokasi orang-orang, kayaknya kita harus perang, bikin laskar, apa-apaan ini. Kalau Anda mau ngomong nasab aja, concern di situ. Bikin tulisan, bikin kajian yang tepat, landasan teori yang benar, kemudian lakukan studinya dengan triangle data, ada studi lapangannya, ada wawancaranya. Itu Anda benar sebagai peneliti. Dan tidak usah melebar kemana-mana. Saya lakukan, dan itu sudah saya serahkan, saya kirimkan pertanyaannya kepada Rabi Talawiyah dan mereka tidak bisa menjawabnya. Karena memang nasab mereka itu terputus maudhu'un munqati'un, batilun, tidak bisa dijawab. Dan kalau misalnya ada sebuah narasi dari Pak Fahrur di Tempo, tadi saya baca, harus dihentikan ini pembahasan nasab. Yang harus dihentikan adalah pengakuan Ba'alawi sebagai turunan Nabi yang tidak terverifikasi yang harus dihentikan. Karena secara kajian nasab dia terputus, secara kajian DNA dia bukan bangsa Arab Acan. Dia bukan keturunan Bani Quraisy. Dia bukan keturunan Bani Hasyim, dia bukan keturunan Ba'alawi. Dia bukan keturunan Nabi Muhammad. Ini yang harus dihentikan, pengakuan sepihak sebagai keturunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Jadi itu pendapat Anda, saudara. Bukan pendapat saya, ini pendapat pakar DNA. Ini pendapat pakar DNA. Semua begitu, saudara. Anda ini bisa untuk diuji siapa yang berani untuk berdiskusi, berdialog, seorang pakar DNA dari Ba'alawi untuk mematahkan narasi dan kesimpulan Pak Dr. Sugeng. Tidak ada. Ya. Karena kesimpulan semacam itu kesimpulan yang sangat presisi, dan itu pun tidak satu-satunya dari Indonesia yang berpendapat. Dr. As-Su'aibi itu berpendapat yang sama seperti Dr. Sugeng.
Umar Az-Zaid juga berpendapat yang sama tentang tes DNA. Dan ini saya kira sudah waktunya PBNU atau MUI untuk mengeluarkan sebuah maklumat bahwa memang Ba'alawi ini bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Aksesnya ini hanya ke warga NU. Kenapa kita ini setiap tulisan saya minta admin untuk kemudian menampilkan tulisan saya di RMI, karena RMI itu Rabita Mahid Islamiyah, persatuan ikatan pondok-pondok pesantren yang didawir-dawir oleh para kabib-kabib oknum itu adalah para kiai pesantren, dimintain uang 5 juta, 10 juta, 20 juta, bahkan ada yang 100 juta, itu kalangan pondok pesantren. Jadi ada kaitan. Kenapa tulisan-tulisan saya tentang bahwa nasab Ba'alawi ini batal itu ditaruh di Rabita Mahid Islamiyah? Mereka para kiai-kiai berterima kasih. Semenjak isu nasab ini batalnya mereka itu diketahui publik, mereka tidak lagi datang para kiai untuk minta-minta uang. Itu diantaranya Pak Fahrur yang harus diketahui. Baik. Langsung mungkin Pak Fahrur bisa menanggapi bahwa tadi kan persoalan nasab itu terputus itu kan. Silakan Agus. Ya, jadi gini, nasab terputus itu menurut Pak Imad, kan sudah saya katakan bahwa Anda harus menyediakan ruang untuk berbeda pendapat, ya. Anda boleh mengatakan begitu, saya juga nggak ngelarang. Tapi faktanya di dunia ini hanya Anda. Saya ini Pak sudah ikut beberapa forum internasional. Saya sudah ketemu mereka. Dan mereka semua mengakui nasab itu. Orang yang saya temui mereka ya. Makanya ini saya juga apakah mereka punya otoritas di dalam masalah nasab? Ini yang harus kita jangan terlalu merasa rendah diri di hadapan bangsa-bangsa luar. Kalaulah harus seorang putra Indonesia yang menemukan batalnya nasab Ba'alawi, kenapa kita harus merasa rendah diri sebagai bangsa Indonesia yang besar? Kenapa harus orang Arab saja yang mengetahui sesuatu tentang hukum-hukum agama? Yang jelas itu dalilnya yang perlu diuji. Saya sudah kirim surat pada Syekh Mahdi Rajai dari Iran. Katanya dia pakar nasab. Katanya dia memberikan surat pengesahan pada Ba'alawi. Saya tantang Mahdi Rajai atau siapapun yang berpendapat yang sama dengan Mahdi Rajai bahwa nasab Ba'alawi ini sahih, saya tantang untuk berdiskusi dan membawa dalil-dalil kesahihan itu. Saya yakin mereka tidak akan bisa untuk membawakannya. Iya, cukup. Itu kan menurut Anda. Akan kasih kesempatan Gus Fahrur mungkin secara gamblang. Gus, silakan. Jadi gini loh Pak, kita ini bukan satu-satunya orang yang paling hebat di dunia Pak. Mohon maaf. Orang itu berilmu itu juga ada sanadnya, ada gurunya ya. Saya itu nggak tahu Pak Imad itu belajar nasab di mana, kok tiba-tiba merasa dirinya ahli nasab. Jadi saya juga nggak paham. Kalau Pak Kures itu ahli tafsir karena dia memang doktor tafsir. Gus Baha itu ahli fikih karena dia alumni Sarang yang memang spesialis fikih. Jadi kita ini mesti tahu diri lah Pak. Jangan kemudian seakan orang sak dunia bodoh, saya pintar sendiri. Ini yang harus dijauhi ya. Bahwa